Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesempatan dan kenikmatan yang diberikan kepada kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan baik dan mudah-mudahan mampu mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Pak Ilham yang Bapak banggakan, Bapak sayangi, yang berada di rumah ataupun dimanapun berada, mudah-mudahan selalu menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang soleh dan solehah. Untuk pelajaran kita, mata pelajaran Al-Quran kelas 4 ialah kita akan membahas 3 pokok bahasan pada semester ganjil atau semester 1 ini, yang dimana 3 pokok bahasan ini akan atau wajib kita kuasai menjelang pelaksanaan ujian semester 1. Yang pertama kita akan membahas tentang surah Al-Qadar. Yang kedua kita akan membahas surah Al-Alaq. Dan yang ketiga kita akan membahas kaedah ilmu tajwid tentang hukum membaca ra. Karena nanti akan kita pelajari bagaimana cara membaca ra tafkhim dan ra tarqiq serta lain sebagainya. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, untuk mempelajari Al-Quran ada 3 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah kita harus mampu membacanya dengan tajwid, dengan tartil, dengan baik sesuai dengan kaidah tajwid berlahan. Yang kedua, setelah kita mampu membacanya, kita harus mampu untuk menghafal. Karena menghafal Al-Quran merupakan salah satu bentuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, setelah bisa menghafal, tentunya kita akan mempelajari, mengetahui, memahami maksud dan maknanya. Setelah kita mampu mengetahui, mempelajari maknanya, tentunya kita juga yang terakhir, yang paling perlu adalah bagaimana caranya supaya bisa mengamalkannya, ajaran yang telah kita pelajari. Baik anak-anak yang Bapak banggakan dan Pak Ilham sayangi, langsung saja kita masuki. Yang pertama adalah cara membaca surah Al-Qadar. Di judul telah Bapak sebutkan surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97 yang terdiri dari 5 ayat. Untuk pembahasan ini ada materi untuk selanjutnya. Maka kepada anak-anak Pak Ilham dapat membuka buku Al-Qur'annya yang terdapat pada halaman 2 ataupun di kitab suci Al-Quran yang berada di rumah masing-masing. Yang kita pelajari di sini adalah bagaimana cara membacanya dengan benar sesuai dengan tajwid, bukan dari segi lagunya, karena lagu itu tergantung suara kita masing-masing. Di sini untuk mempersingkatkan waktu, untuk mempermudah, Bapak telah kasih lingkaran-lingkaran, di mana di atas lingkaran telah Pak Ilham kasih tanda warna merah 2. Ini maksudnya ditahan selama 2 ketukan atau 2 harokat. Tanda warna biru 5, maksudnya adalah ditahan 5 ketukan atau dipanjangkan 5 ketukan. Karena tanda warna merah ini disebut dengan gunnah, sedangkan warna biru ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Maksud mad jaiz munfasil adalah apabila mad asli bertemu dengan hamzah di lain perkataan, artinya inna sama anzalna berbeda kata. Untuk materi mendalamnya nanti kita pisahkan tajwid dengan ayatnya. Sedangkan tanda warna hijau ada dikasih tanda di atas 2 strip 2 S strip 2, maksudnya ini dibaca dengan samar sambil ditahan 2 ketukan, karena ini namanya ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar, artinya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki yang jumlahnya ada 15, maka dibaca samar atau dileburkan dengan cara juga ditahan 2 ketukan. Sedangkan yang berwarna ungu itu ada huruf Q.
Ini tandanya qalqalah. Qalqalah artinya getaran atau pantulan suara yang ditimbulkan. Baik nanti qalqalah sugro maupun qalqalah kubro. Namun di sini yang terdapat adalah hanya qalqalah sugro, qalqalah kecil, artinya memantulkan huruf tersebut ketika huruf qalqalah qaf, to, ba, jim, dal yang berharokat sukun. Itu aja untuk dipahami. Warna merah ditahan L strip 2, maksudnya dileburkan sambil ditahan 2 harokat. S strip 2 disambar sambil ditahan 2 harokat. 5 Q. Qalqalah 5 ditahan 5 harokat. Cuma perbedaannya di sini memang ada 2 perbedaan, ada sebut dengan mad jaiz munfasil dan ada mad wajib munfasil. Mengapa Pak Ilham cuma taruh 5? Mad jaiz munfasil adalah apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah sesudahnya di kata yang berbeda, maka dibaca panjang 4 sampai 5 harokat ketika wasol dan dibaca 2 harokat ketika waqaf, kembali ke hukum asalnya itu mad asli. Maka Bapak tulis 5, kita ambil di pertengahannya 5. Sedangkan di sini adalah mad wajib muttasil, artinya mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, karena malaikah ini masih dalam satu kata, malaikat. Ini baca panjangnya adalah 4, 5 bahkan sampai 6 harokat. Maka kita ambil pertengahannya 5 harokat saja agar lebih mempermudahkan Bapak ngajarnya secara online. Untuk materi lebih mendalam nanti ada sesi berikutnya. Baik, kita coba untuk cara membaca. Ingat ya, lihat tanda-tanda di atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini qadr ada ro kecilnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di sini ada roh kecilnya ya, mungkin nggak terlalu terdengaran karena Bapak mic-nya kurang bagus. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ada roh kecilnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini juga qalqalah karena Bapak lupa untuk melingkarin. Ini qalqalah sugro. Kita coba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kepada anak-anak Pak Ilham agar dapat perhatikan cara bacanya bukan dari lagunya. Ingat yang ditanda-tanda 2, 5, 2, Q, 5, Q. Qalqalah ditahan 5, dipanjangkan 5 harokat,
dipanjangkan 5 harokat sambil 2 harokat sambil disamarkan 2 dan 5. Kita coba sekali lagi yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rohnya kecil aja ya, mungkin suara Bapak terlalu kuat karena mic-nya mic biasa jadi terlalu kuat pantulannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr fi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ingat di sini tadi Bapak kurang jelas zanya, tanazzah harus jelas, harus ditekankan tanazzah. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, sekarang kita masuk ke terjemahan. Di sini ada 5 terjemah. Yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Yang kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ayat ketiga menjelaskan bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayat 4, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ayat yang kelima, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi malam kemuliaan itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Untuk cara membacanya cukup sekian agar dapat diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.